Assalamualaikum, halo Sobat Religi. Selamat datang di Ruang Arya Si Cepot. Sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Podcast kebanggaan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan 1447 Hijriah. Menjelang pertengahan puasa ini, semoga kita senantiasa semangat menjalani ibadah di bulan Ramadan. Amin. Amin. Agar Ramadan kita penuh dengan hikmah. Kultum bersama si Cepot lahir menemani Sobat Religi menjelang berbuka setiap harinya. Dan jangan lupa subscribe and like ya podcast kita selama di Ramadan ini dengan konten-konten yang insya Allah menarik ya. Sore ini telah hadir bersama kita Ustaz Ferry Prasetya, penyuluh agama Islam, yang akan menyampaikan tausiah berjudul keutamaan sholat tarawih sebagai salah satu ibadah penting di bulan Ramadan. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kami mendapatkan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang fadilah atau keutamaan daripada sholat tarawih itu. Kata pertama yang barangkali ingin kami sampaikan adalah selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan puasa ini membawa kita menjadi pribadi yang takwa, yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sangat menarik ketika kita melihat tentang perkara sholat tarawih itu sendiri, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pada kitab Sahih Bukhari, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyampaikan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa orang yang menghidupkan, melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, imanan dengan penuh keyakinan dan iman, wahtisaban, ikhlas mengharapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kesalahannya, kehilafannya yang telah lalu. Maka memaknai hadis ini, betapa kita sebagai seluruh kaum muslimin benar-benar harus memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini. Hidup hanya sekali, maka kita harus bisa memaknai waktu yang Allah berikan ini berupa kesempatan, usia, dan kesehatan, di mana kita di tahun ini bisa berjumpa kembali di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, sobat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendengarkan ibadah bulan suci di bulan Ramadan, banyak sekali kaum muslimin yang salah mengartikan bahwa puasa itu dimulai dari puasa itu sendiri. Padahal sebetulnya Ramadan itu dimulai dari malam hari. Dia satu paket. Al-Baqarah 187 menjelaskan bahwa ibadah bulan suci Ramadan itu kita mulai dari kemudian sholat tarawih, berniat untuk puasa esok, baru kemudian tasahur, melaksanakan sahur bersama dengan keluarga, lalu kemudian menjalankan ibadah puasa, berbuka, dan seterusnya dengan segala kegiatan dan rutinitas ibadah yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di bulan suci Ramadan. Maka karena ini adalah satu paket, agama kita selalu mengajarkan keistiqomahan, terus-menerus mudawamah
jangan sampai tarawih kita bolong. Maka ini menjadi motivasi supaya seluruh kaum muslimin ketika kita berpuasa maka disempurnakanlah dengan ibadah qiyamul lail dan tarawih yang insya Allah begitu banyak fadilahnya dan pahala yang luar biasa gitu. Maka jangan sia-siakan bulan suci Ramadan ini dan kita manfaatkan betul-betul untuk memperbanyak ibadah, karena sesungguhnya sukses ibadah Ramadan kita adalah di mana kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan kafah. Artinya tarawih kita bagus, puasa ibadah kita juga bagus. Sesibuk apapun kita, dengan segala rutinitas dan kepadatan kegiatan yang kita miliki, tapi kita tetap bisa bersikap adil, membagi waktu, porsi, kapan kita hablum minallah berhubungan dengan Allah. Artinya tidak hanya sisa waktu yang kita punya, tapi juga adalah waktu yang terbaik yang kita niatkan untuk menghadap Allah dan melaksanakan ibadah-ibadah itu. Maka sayang dan sangat ironi ketika kita dalam kenyataannya wacana 10 malam pertama kaum muslimin mengisi banyak di masjid, di surau-surau, di musala dan di majelis-majelis secara penuh, datang bergiliran bahkan tidak mendapatkan tempat. Tapi kemudian di 10 kedua sudah mulai berkurang. Ini fenomenanya Pak Hasan ya, yang sering terjadi di masyarakat. Dan di 10 terakhir orang sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ibu-ibu dengan buat kue lebarannya gitu. Anak-anak kita sudah mulai cari-cari baju, ada yang langsung datang ke mall, ada yang wah udah repot semua, termasuk bapak-bapaknya gitu, persiapan pulang kampung, servis mobil dan seterusnya. Dan rutinitas inilah yang kemudian saya secara pribadi mengajak kepada kaum muslimin, mari kita tingkatkan semangat spiritual kita. Justru Rasulullah itu di 15 yang terakhir beliau mengecangkan ikat pinggangnya, sarungnya, dan semakin dermawan. Maka kita kembali kepada tarawih ini, manfaatkan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah pernah mengatakan, syahrul Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu ada 3 di antara ganjaran balasan. Yang pertama, 10 yang pertama adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah ditebar untuk kita semua kaum muslimin, kasih sayangnya. Yang 10 yang kedua adalah ampunan Allah, maghfirullah Allah berikan buat kita semua dari segala macam kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian 10 malam terakhir adalah pembebasan api neraka. Dan disinilah kaum muslimin mengenal yang disebut dengan tafakkur. Kita menjemput malam Lailatul Qadar dengan cara meningkatkan banyak ibadah. Maka mari kita sukseskan Ramadan kita dengan sukses baca tilawah Al-Quran, dengan sukses berzakat fitrah, dengan sukses berpuasa, dan juga sukses yang lainnya dermawan. Semakin kita gemar bersedekah, mengorbankan yang terbaik untuk kita berikan di jalan Allah, dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjadi muslim dan mukmin yang bisa menjemput malam Lailatul Qadar dan mendapatkan balasan ketakwaan di sisi Allah dengan kembali kepada fitrahnya, sehingga dosa-dosa kita diampuni, kita bisa keluar seperti bayi lagi. Barangkali ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, kemampuan dan kekuatan untuk kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan ibadah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah Rabbul Izzati. Kami atas nama pembicara Al-Fakir Peri Prasetya mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Religi, kultum yang luar biasa memotivasi kita untuk selalu semangat ya dan menjalankan sholat tarawih yang telah disampaikan oleh Ustaz Ferry tadi. Selamat menyambut buka puasa dan sampai jumpa dalam kultum bersama si Cepot selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.